Hi everyone, thank you so much for having me in this video. Hopefully that you are doing great today. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di unit 2 tentang Let's Apply. Pembahasan tentang applying jobs ya, melamar pekerjaan. Kalau yang sebelumnya kan unit sebelumnya kita bahas interview, sekarang kita coba bahas yang applying jobs. Masih seputar pekerjaan. Tapi untuk fokus pembahasan kita untuk meeting hari ini, we're talking about two things. The first one it's about conditional sentence, and the second one it's about giving the response. Ya, nanti kita akan ada video untuk yang giving the response, and then you will know the activity what you have to do later on. We start with our first talk. It's about conditional sentence type 1. Kita bahas yang ini. Actually, the function of conditional sentence type 1 to express the possibility in the future yang mungkin terjadi atau mungkin bisa saja dilakukan dan bisa jadi ya hanya harapan saja ketika kita membahas suatu masa depan. Well, actually you can have this kind of discussion in your module page 26 ya. Kalian bisa sambil buka modul kalian di halaman 26. Karena di halaman 26 kalian ada pembahasan tentang conditional sentence type 1. Nah, we have the example here. Contohnya adalah if I have enough money, I will buy a new car. Kalau misalkan saya punya banyak duit atau cukup uang, saya akan membeli mobil. Ini kan bisa saja terjadi, bisa jadi itu cuma angan-angan ya. Jadi bisa terjadi, bisa enggak. Nah, ini harapan seperti ini kita sebut dengan conditional sentence type 1. Kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini. Itu menggunakan conditional sentence tipe 1. Jadi ada kemungkinannya untuk dilakukan. Bisa jadi dilakukan, bisa enggak, tapi ada kemungkinan untuk dilakukan. Nah, ini contohnya if I have enough money, I will buy a new car. Nah, kita lihat contoh lainnya di sini. Contoh nomor 1, if I go to market, I will buy all I want. Kalau saya pergi ke pasar, saya bakal beli apa saja yang saya pengen. Yang kedua, if it rains, I will play outside. Ya kalau hujan, saya bakal hujan-hujanan. Nomor 3, it's not broke, it should be break ya. Harusnya break. Ini saya coret ya. Ini harusnya break, bukan broke karena menggunakan verb 1. Saya koreksi dulu. Ya. If I break my umbrella, I will fix it by myself. Kalau misalkan saya merusak payung saya bakal benerin sendiri. Ya mungkin akan saya benerin sendiri gitu. Well, when we use this, actually you can see the pattern ya. Kalian bisa melihat polanya seperti ini. Polanya gimana? Polanya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat if di depan, kemudian lihat will di belakang. Kita ada dua klausa tersebut dipisahkan oleh sebuah koma. Klausa pertama dimulai dengan kata if, klausa kedua ada kata will-nya di situ. Jadi, if you see the pattern, you will see the pattern like this. If bla bla bla, koma, titik-titik, will, titik-titik. Kayak gitu. Polanya akan seperti ini ya. Polanya seperti ini. If clause, koma, main clause. Nah, kalau kita detailkan, if ditambah subject dan verb, kemudian koma, ketemu subject, will, dan verb base atau verb 1 di situ. Polanya akan seperti ini. Contohnya, kalau misalkan kalau saya jadi bos, saya akan jadi orang yang dermawan. If I am a boss, if I have a company, if I have a lot of money. Nah, kayak gitu. Itu contoh untuk yang klausa pertama. Koma, masuk ke klausa kedua, I will be generous. I will give my money to my friends. I will share the money to my family members. Misalkan seperti itu. Nah, pola seperti ini kita sebut dengan conditional sentence type
one. Jadi jika saya seperti ini, saya akan gitu. Nah, pola lainnya sebenarnya kalian juga bisa melihatnya di buku kalian di halaman 26. Itu polanya juga sudah tersedia contoh yang bisa kalian lihat di situ, conditionals. Conditional sentence type 1. It is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. Nah, polanya seperti ini. Pola yang pertama tadi kita menggunakan pola yang atas ya. If simple present kemudian kita pakai future. Nah, kita juga bisa menggunakan perfect nih. Sebenarnya bisa menggunakan perfect. Saya hapus dulu yang ini biar tidak mengganggu. Oke, sudah ya. Nah, you can see the differences between the two patterns ya. Pattern yang di atas ini menggunakan simple present, kalau yang bawah menggunakan present perfect yang ini. Ini simple present, simple present, simple present. Ini pakai perfect ya, present perfect. Depannya kebanyakan pakai will, tapi sebenarnya ini juga sebenarnya bisa pakai can, must, may atau imperatif seperti biasa. Ini polanya. Kalian bisa melihatnya di halaman 26 in your model. That's our talk. Jadi fungsinya adalah untuk misalkan kalau kita kan biasanya jika saya ini maka saya akan. Nah, kalau di bahasa Inggris kita menggunakan itu dengan conditional sentence type 1. Nah, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya yang kedua. I'm providing you a video. Saya menyediakan video. Videonya kurang lebih itu adalah tentang this one. Oh, sorry. Tentang ini ya. Oh, sorry. Saya putar videonya dulu. Nah, videonya tentang the job interview, the good and the bad. Jadi nanti di video tersedia 2 interviewee dan 1 interviewer, di mana ada 2 scene ya. Scene pertama itu menerangkan bad-nya dulu, scene yang kedua it shows the good interview ya. Jadi nanti ada interview pertama yang bad, interview kedua yang good-nya. Kita bisa lihat penggalannya sedikit ya. Sorry, I'm late. I'm really sorry about that. Oh, it's okay. It's a pleasure to meet you. I'm Miss Faulkner, and I'll be interviewing you today. Do you have your resume? Oh, yeah. Right here. Yeah. Oh, is it this? That's Yeah. okay. Thank you very much. It's on the back. Well, that's the example of the first scene. Sorry, the bad interview itu dari scene yang pertama. Scene yang kedua nanti kalian bisa putar videonya di OnClass atau klik link yang ada di OnClass ya. Tapi your activity will be based on this video. Ini kan ada 2 interviewee, di mana interviewee pertama it's the bad interview and the second one it's the good interviewee. Nah, what you gonna do it's actually like this ya. First interview kalian akan membahas tentang what is the don'ts. Kemudian kalian juga akan membuat conditional sentence berdasarkan don'ts tersebut. Jadi apa nih? Kalian harus membuat video yang menerangkan apa saja don'ts yang kalian bisa lihat dari interview pertama. Jadi kalian tonton videonya terlebih dahulu tentang interview pertama. Nah, kalian nanti akan memberitahukan apa saja don'ts yang kalian bisa dapatkan dari si interviewee pertama tersebut. Don'ts-nya kan pasti banyak karena it's the bad interviewer. Maka kalian harus menceritakan don'ts-nya. Oke. Nah, yang kedua, kalian harus membuat conditional sentence based on the don'ts. Nah, kalian kan ini berharap sesuatu. Jika saya seperti dia, saya akan seperti apa? Melakukan perbaikannya menggunakan don'ts-nya ya. Based on the don'ts. Nah, biar lebih sederhana, you're going to make a video
kalian akan membuat video tentang opini kalian atau respon kalian, komen kalian tentang video yang kalian tonton di OnClass ya di sini tadi. Nah, video tersebut yang kalian buat itu harus mencakup 3 hal ini ya yang ada di layar ini. Pertama, you're going to make a list about the don'ts that you can see in the first interview. Jadi kalian akan menyebutkan don'ts-nya apa saja yang bisa kalian dapatkan dari interviewee pertama. Kemudian berdasarkan don'ts tersebut, kalian harus membuat conditional sentence. Misalkan, ini misalkan ya, the video that you have to make. Based on the video from the first interviewee, I can make a list that the don'ts that she did is, pertama, apa saja? Dia telat, so you don't be late, misalkan don't be late kayak gitu aja. Yang kedua, do not sit improperly, jangan duduk dengan cara yang tidak sopan. Kemudian you have to make sure that the documents are ready ya, harus memastikan dokumennya ready. Jangan berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu untuk jangan-jangan. Nah, maka berdasarkan jangan itu, kalian harus membuat penandaiannya nih, conditional sentence. Misalkan, if I have an interview, I will come to the interview on time. Nah, karena tadi bahas tentang don't come late. Nah, misalkan tadi harus duduknya secara formal, maka if I have an interview, I will sit properly. Seperti itu. Contoh lagi, if I have an interview, I will prepare my document well. Contohnya seperti itu. Nah, itu yang harus kalian buat di video. Jadi kontennya adalah tentang what is the don'ts. Kemudian apa nih conditional sentence yang berdasarkan don'ts-nya. Yang kedua, tentang video yang good interview-nya, kalian harus bisa membuat statement tentang agree dan agree-nya saja. Apa nih yang kalian setuju dengan penampilan si cowok? Misalkan setelah nonton, I agree with the man that the man wear a very formal outfit. Misalkan kayak gitu. Yang kedua, misalkan I agree with the man when you enter the room, you have to shake hands with the interviewer, kayak gitu, misalkan kayak gitu ya. Jadi kalian bisa mengekspresikan nih apa yang kalian setuju dengan si interviewee kedua. Jadi tugasnya satu, membuat video, di mana video tersebut kalian akan menyampaikan poin-poin ini. Pertama, kalian harus menyampaikan nih apa saja yang tidak boleh dilakukan di interview berdasarkan first interview. Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Contohnya tadi datang terlambat, pakaiannya terlalu casual, dokumennya tidak disesuaikan, duduknya tidak proper kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Kalian harus menyebutkan apa saja. Yang kedua, jika sudah disebutkan the don'ts is like this, and then after that you have to make conditional sentence based on the don'ts. Oh, don'ts-nya datang telat nih. Berarti jika saya interview, maka saya akan datang tepat waktu. Contohnya seperti itu. Kemudian state lagi yang kalian setuju. And then for the second interviewee, I agree with the second interview in the video that he shakes hand with the interviewee. Misalkan kayak gitu. He come in the room properly, politely. Misalkan kayak gitu. Jadi aktivitas kalian harus membuat video yang isinya adalah 3 aktivitas seperti ini. 1, 2, dan 3. Setelah selesai, upload video kalian ke YouTube saja. Oke, upload ke YouTube. Kemudian linknya disubmit di OnClass. Oke, setelah selesai videonya, upload saja ke YouTube.
kemudian linknya di submit di on class. Jelas ya? Kalau misalkan kalian malu, aduh saya nggak yakin nih dengan video saya nggak pengen upload di YouTube, upload ke YouTube saja, kalian bisa unpublic ya, tapi tidak di private, unpublic, biar yang punya link tetap bisa mengaksesnya. Oke, so that's only our activity today. Itu cuma itu aktivitas kita buat video tentang uh, membuat respon terkait video yang nanti kita akan tonton. Terima kasih sudah bergabung. Have a good one. Sehat selalu semuanya dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.